bagaimana hukum ke depan untuk jabatan fungsional kesehatan. Karena selama ini kan kita punya hukum itu adalah hukum dengan portofolio dengan mengacu pada PAK yang ada. Itu yang pertama, bagaimana hukumnya ke depan, karena kita tidak berbasis lagi dengan angka kredit. Dengan terbitnya Permenpan nomor 1 ini, 30 jenis jabatan fungsional kesehatan kan sudah dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut formasi, Ibu Ipma. Bagaimana ke depan nanti formasi jabatan fungsional ini? Pertama muda madya, apakah akan dibuka seperti dosen begitu memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ada akan diangkat satu jenjang lebih tinggi, atau mungkin nanti akan ada syarat-syarat yang akan disesuaikan dengan Permenpan nomor 1. Itu saja Ibu Ipma, itu saja Ibu Dery, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan uji kompetensi sebetulnya untuk mekanisme, metode dan sebagainya itu diaturnya oleh instansi pembina, Pak. Gitu. Jadi nanti mungkin ini akan menjadi satu klausul juga atau satu substansi penting yang mungkin harus diperhatikan lagi atau dipertimbangkan lagi oleh Kementerian Kesehatan bagaimana kita akan melaksanakan uji kompetensi. Karena juga kan kita tidak ingin bahwa uji kompetensi ini sekedar menjadi persyaratan yang sifatnya administratif. Tapi kita inginnya uji kompetensi ini adalah betul-betul untuk melakukan quality control terhadap kompetensi atau skill para pejabat fungsional di lingkup Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi jangan hanya portofolio lulus gitu ya. Itu gimana kalau misalkan hanya misalnya portofolio tapi secara skill prakteknya ternyata belum bisa terjamin gitu. Barangkali ini harus menjadi perhatian bagi Kemenkes gitu ya. Jadi mau metodenya misalnya seleksinya melalui seleksi digital, uji kompetensi digital, praktek dan sebagainya itu menurut kami harus segera kita lakukan penyesuaian juga. Artinya bagaimana sih sekarang apalagi kan instansi pembina kita dorong untuk bisa menjamin pada standar kualitas dan profesi jabatan fungsional gitu ya Pak. Jadi mungkin nanti Mbak Dery kami menitipkan ke tim tim dari Kementerian Kesehatan untuk bisa melihat kembali mekanisme uji kompetensi yang dilaksanakan sekarang apakah sudah tepat atau masih perlu di-upgrade lagi gitu. Namanya skill gitu ya. Kalau namanya skill juga kan pasti setiap tahun, setiap masa itu akan ada upgrade gitu termasuk tentunya adalah bagaimana kita melakukan pengujiannya. Izin Bu Ipna, tentang formasi tadi belum terjawab. Apakah nanti akan dibuka seperti dosen, harus ada formasinya, atau begitu memenuhi syarat kita boleh naik satu jenjang lebih tinggi? Ya, makasih. Oke, jadi semuanya Pak ya, semuanya mau pengangkatan pertama, perpindahan, in-passing maupun promosi. Promosi kan di dalamnya ada antar jabatan maupun kenaikan jenjang ya Pak. Semuanya berbasis kebutuhan. Jadi tetap semuanya harus melalui formasi penetapan, harus ada formasinya dulu Pak. Hanya saja di dalam Permenpan 1 ini kalau misalnya nih antara pejabat fungsional kenaikan pangkat sama kenaikan jenjang bersamaan kan biasanya harus naik jenjang dulu ya Pak, baru kemudian nanti naik pangkat. Nah kalau ternyata formasinya terbatas dan belum ada, maka bagi mereka yang antara kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang bersamaan, maka boleh diberikan kenaikan pangkat terlebih dahulu, baru nanti setelah itu kalau ada formasi untuk naik jenjang, diberikan kenaikan jenjang. Tapi ini hanya berlaku untuk yang madya ya Pak, kalau untuk yang utama masih belum bisa.